Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah. BPBD Sumut mencatat hingga Rabu sore, 13 orang dilaporkan meninggal dunia. 9 korban di Tapanuli Selatan, 4 lainnya di Tapanuli Tengah. Tolong bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli. Udah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Ke dekat Matauli. Video amatir ini merekam banjir bandang yang menerjang perumahan Matauli di Tapanuli Tengah Selasa kemarin. Di Hajoran, di rumah mertua. Tampak sejumlah bangunan dan kendaraan warga tertimbun material lumpur. Video amatir warga lain juga menunjukkan saat banjir bandang menerjang sejumlah rumah warga, bahkan sejumlah kendaraan nyaris terbawa arus banjir bandang. BNPB lalu menetapkan status tanggap bencana di sejumlah wilayah terdampak. BPBD Sumatera Utara mencatat hingga Rabu sore, 13 orang dilaporkan meninggal dunia. Sebanyak 9 korban dari Tapanuli Selatan, sementara 4 lainnya di Tapanuli Tengah. Kawan. BPBD bantu dulu, Wah. Di Hajoran, di rumah mertua. Sementara di Tapanuli Selatan, saudara, imbas tanah longsor, lalu lintas dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Sibolga menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Akibatnya kendaraan dari kedua arah tidak bisa melintasi kawasan ini. Para pengendara terpaksa mengantre sambil menunggu air surut. Menurut pengemudi, jalur tidak bisa dilintasi sejak Selasa malam. Personel TNI Polri mengerahkan 2 unit alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material longsor menuju Kabupaten Tapanuli Tengah. Lama antri di sini, Bang? Udah 24 jam. 24 jam? Ya. Abang dari mana mau kemana ini, Bang? Aku dari tempat mau ke Tanjung Balai. Mau ke Tanjung Balai. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan, Bang? Hanya menunggu aja ya? Menunggu lah. Iya. Nggak ada alternatif lain. Ya. Tapi udah ada nggak tanda-tanda surutnya, Bang? Sampai sekarang? Belum, masih naik. Tolong bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli. Ya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Nah, begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional. Video amatir warga merekam detik-detik banjir bandang dan longsor di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa pagi. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah rumah yang mereka tempati tertimbun longsor. Wilayah lain di Tapanuli Tengah juga tidak luput diterjang banjir bandang akibat tingginya curah hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Banjir bandang membawa material kayu hingga hampir menutup rumah warga di Kelurahan Huta Nabolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan pihaknya bersama dengan BPBD tengah menyiapkan titik-titik pengungsian. Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada GOR, aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Kau nahanin kereta kita, Kak. Kabupaten Tapanuli Selatan juga terkena banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, yaitu Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan juga Desa Aiknado. 4 orang dilaporkan hilang dan 21 orang mengalami luka-luka. Kami status sekarang ini berada di Desa Aiknado, Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi banjir bandang
banjir bandang, Komandan. Jadi saat ini belum bisa kami perkirakan apakah ada korban atau tidak. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Banjir bandang juga menerjang 2 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selain merusak rumah warga, banjir bandang juga memutus akses jalan lintas provinsi yang menghubungkan 4 kecamatan. Data BPBD, ada 7 kecamatan di wilayah Mandailing, Natal yang terdampak banjir dan longsor. Kecamatan yang terdampak situasi atau kondisi penghujan belakangan ini seperti di Kecamatan Muara Batanggadis, kecamatan yang terparah di Kecamatan Muara Batanggadis ya, ada di 4 desa yang kita sebut Desa Sulangading. Hingga Rabu pagi, BNPB mencatat ada 8 orang meninggal dunia dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Saat ini, BNPB juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk penetapan status tanggap darurat. Tim Liputan, Kompas TV, Sumatera Utara. Saudara, untuk mengetahui penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Emir Syahpurba dan juru kamera Bahri. Emir, bagaimana proses evakuasi warga pasca terjangan banjir dan longsor yang terjadi, Emir? Ya, Cynthia dan juga saudara, tentunya untuk sampai dengan melakukan upaya evakuasi tersebut, sejumlah daerah masih terisolir. Sejumlah daerah di Tapanuli Selatan juga di Tapanuli Tengah. Sementara itu, Cynthia dan juga saudara, korban jiwa dari bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara ini, ada 13 orang meninggal dunia yang kita dirincikan. Cynthia dan juga saudara, 9 dari korban tersebut merupakan korban dari bencana banjir bandang yang terjadi di Tapanuli Selatan. Sementara 4 orang lainnya adalah korban dari bencana longsor yang terjadi di Tapanuli Tengah. Ya, Cynthia dan juga saudara, pasca banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan, siang tadi personil gabungan dari TNI Polri menurunkan 2 ekskavator untuk melakukan pembersihan jalan dari material longsor ya di daerah Desa Ainabara, Tapanuli Selatan. Beberapa lokasi jalan yang tertimbun tanah longsor mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Sibolga menuju Tapanuli Selatan mengalami putus total. Sehingga Cynthia dan juga saudara, para pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut diimbau untuk mencari alternatif lain dari Kabupaten Asahan. Sementara itu masih dari Tapsel, luapan Sungai Batang Angkola juga memutus akses jalan lintas Sumatera lintas tengah Sumatera, di mana luapan Sungai Batang Angkola yang berada tepat di pinggir jalan mengakibatkan jalan lintas tengah mengalami ataupun tergenang banjir setinggi 1 meter yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan yang panjang. Ya saudara, juga peristiwa longsor dan juga banjir bandang ini selain di Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah juga terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara lainnya, seperti di Tapanuli Utara, Cynthia dan juga saudara, puluhan rumah terdampak banjir dan mengakibatkan 2 jembatan yang menjadi akses warga terputus akibat adanya peristiwa banjir bandang. Sementara itu di Sibolga, Cynthia dan juga saudara, banjir menerjang beberapa kecamatan yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur rumah warga dan menyeret kendaraan warga. Dan tentunya Cynthia dan juga saudara, kita masih menunggu untuk data pasti berapa sebenarnya yang menjadi korban jiwa dari peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara ini, dan berapa ratus orang juga yang mengalami luka-luka ataupun terdampak. Adapun sendiri untuk evakuasi masih terus dilakukan pemerintah daerah seperti di Tapanuli Tengah, Cynthia dan juga saudara, posko pengungsian telah didirikan, begitu juga dengan distribusi bahan-bahan pokok dan bantuan untuk nantinya dapat membantu pengungsi beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih atas laporan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Bahri dari Sumatera Utara.